kemarin udah ikut pelatihan pertama ya? Udah Kak, udah. Ya, asik nggak? Gimana kemarin? Asik. Oke, kita sebelum mulai untuk pelatihan hari ini akan mengisi pretest terlebih dahulu ya. Teman-teman panitia, link pretestnya sudah ada atau belum ya? Dua kita terus saja ya. Ya datar semua. Halo? Halo Mbak Ratna. Iya, halo. Iya, ini pretestnya sedang dikirim ya. Mohon tunggu Oh teman-teman. ya, oke. Mbak Ratna bisa ngobrol dulu mungkin sama teman-teman sambil nunggu pretestnya dikirim. Siap. Kemarin siapa yang ikut pelatihan yang pertama ya? Saya. Oh, ini. Saya. Ngomong ini. Gimana kesannya? David ikut nggak kemarin? Hah? Pelatihan yang pertama. David izin ya? Enggak ikut. Oh, siapa yang ikut ya? Aku ikut tapi secara online Kak. Oh, Kevin ikut ya? Online? Iya, online. Oh, gimana kemarin latihannya? Seru Kak. Tentang apa ya kemarin? Tentang Kemampuan digital dasar. Kemampuan digital dasar. Ada Sasha ya, kayaknya suaranya kok ada Sasha ya. bisa. Oh. Ini ya. Terus siapa lagi yang ikut kemarin ya? Aku. Hadir. Fadil. Pretestnya Bentar ya. sudah dikirim di WA ya, teman-teman. Lihat semua partisipan. Bisa dicek. Dari panitia sudah mengirim link ke WA masing-masing. Bisa dicek, nanti dijawab dulu ya. Berapa lama ya Mbak waktunya, Mbak Ratna? Sebentar. Waktunya 15 menit cukup nggak ya? Kita cek, kita kasih 15 menit dulu ya. Nanti kalau ada yang belum selesai, kita tambah waktunya. Oke. Oke. Oh ya, Dewa juga ikut ya di UNESA. Ya, juga. Oh ya, Gania, Sasha ikut ya. Iya. Belajar apa kemarin? Apa? Belajar apa kemarin? Kemarin itu kayaknya membuat email itu kayaknya. Oh, membuat email ya. Sudah bisa atau belum? Iya. Nggak apa-apa, belajar. Yang penting belajar dulu aja ya. Ya. Kita lihat Sasha ya.
Ya. Marian. Itu ada tulisan. Perhatian ini apakah kamu tahu apa itu? Kok itu apakah terlibat pada relasi artian kamu? Banyak sana. Kok muter Mbak Dia? Sudah mengisi? Oh, pokoknya maksudnya iya aku gak ngerti. Apa sih yang dimaksudin dengan keterlibatan dan kolaborasi? Saya sudah mengisi. Ya, Apakah ditunggu kamu teman-temannya ya. Apa yang dimaksudkan? Recording in progress. Oke, ada yang belum mengisi? Sudah, saya sudah mengisi. Mas Billy? Ini harus terus. Saya cek dulu ya Mbak Ratna yang sudah mengisi. Teman-teman yang belum menyalakan kamera, bisa dinyalain kameranya ya. Biar kelihatan semuanya, soalnya saya jadi bingung. Iya, yang ngomong kalau nggak ada kelihatan. Apakah sudah kelihatan kamera saya? Terong goreng satu. Ampun. Sudah ya? Sudah. Oh, Mungkin deh. Salah. Iki, iku ini yo, es susu. Nah ini kilo. Nah. Baik, punya orang ini. Salah satu waktu bahaya. Halo Mbak Ratna. Iya, Mas. Iya, ini yang baru mengisi yang sudah masuk atas nama Ferdinand Valentino, Fadil, Muhammad Rehan, Muhammad Irfan, Julius Kevin, Radit Rajwa, Farhan Raffi, sama Karisma Putra Mahadewa. Masih 8 orang.
Oke, berarti masih menunggu ya. Kalau hari Sabtu berarti sekolahnya pada libur ya? Ya, Sabtu libur. Ya, Sabtu libur. Sekolahnya Senin sampai Jumat. Ya, Dari jam berapa kalau sekolah? dari jam 8:30 sampai jam 11:30. Iya, betul. Itu sejak COVID atau setiap hari kayak gitu? Jadi tatap mukanya rollingan. Oh, Seminggu daring, seminggu tatap muka. tatap mukanya jam 8:30 sampai 11:30 itu ya? Berarti. Ya, Masih 7 menit lagi, Mbak Ratna. Ini namanya Muklis sudah masuk. Bentar, tinggal langsung. Ya, nggak apa-apa, Syasha. Tasya sendiri apa sama Umi-nya? Sama Umi-nya tampaknya ya. Apa saya maksud dengan keterlibatan untuk Farhan sama pendampingnya ya? Kenapa? Farhan ada pendampingnya ya? Pendampingnya saya ketiduran. Sudah? Masih 5 menit. Masih 5 menit? Itu Dewa menjawab iya. Dewa berarti kalau hari Sabtu libur ya sekolahnya. Iya. Jadi bisa ikut latih karsa. Iya. Jadi saya arahkan dia pelan-pelan supaya jawab sendiri lewat. Nggak apa-apa, Mbak. Biar Pelan-pelan pede aja. anaknya. Betul, betul. Pinter Elin. Saya cek ya, Tio. Oke, David sudah masuk. Hilbram sudah masuk. Dava sudah masuk. Tio sudah masuk. Sudah ada 13 orang yang mengisi. Berarti kurang 2 orang. Karena ada 1 orang yang berhalangan hadir, Mbak Ratna. Oh, siapa ya yang berhalangan? Iqbal ya? Iqbal, iya. Iqbal berhalangan hadir. Oke, Sasha sudah masuk. Satu lagi yang belum, siapa ya kira-kira? Dava sudah? Dava sudah. Fadil? Fadil sudah. Tasya sudah? Saya sudah. Farhan sudah? Farhan sudah. Ferdinand? Ferdinand sudah. Sudah semua. Siapa? Irfan? Irfan Irfan sudah. Ya. Muklis? Muklis sudah. Dan sampai Ilham? Ilbram sudah. Yo? Chandra? Tio sudah. David? Siapa? David?
David sudah. Dewa, Dewa sudah. Kevin, Kevin sudah. Lestari, Nah, Lestari yang belum. Iya, ya, Lestari yang belum. Halo, Kak. Ya, siapa ini yang berbicara? Tanda keluarin hijau. Oh, Tio. Halo, Kak. tadi sudah ya. Kak, tes suara. Kak, tes suara, Kak. Ya, sudah masuk Ya, suaranya. kedengaran, Tio. Kita tunggu satu orang ya, Lestari ya. Masih ada waktu kok. Ini Masih ada Lestarinya waktu. mana ya? Saya kok nggak bisa lihat. Apa mungkin karena nggak nyalain kamera ya? Siapa? Lestari. Iya, Lestari tidak menyalakan kamera. Adil sendirian atau ada pendampingnya? Halo, Fadil. Kedengaran nggak? ya? Ada sama saya, Kak. Oh, Sama ya. saya. Oh iya, siap. Bu. Saya tertarik lihat drum di belakangnya itu loh ya. Asik sekali. Iya, mainannya Fadil. Oke, saya cek lagi ya, Mbak Ratna. Ya. Masih 1 menit. Lagi mikir dia. Lestari chat saya bingung katanya. Kenapa bingung, Lestari? Jawab sebisanya saja, tidak apa-apa. Kan dia dijawab setahunnya aja, nggak apa-apa. Oke, Lestari sudah masuk. Mbak Ratna, mungkin kita bisa mulai. Oke. Bentar. Oke, sudah selesai mengisi pretestnya ya. Terima kasih teman-teman sudah fast respon nih ngisi pretestnya. Kita akan masuk ke materi ya. Jadi materi hari ini tentang keterlibatan dan kolaborasi. Nanti akan disampaikan oleh Dr. Josephine. Selamat pagi, Dokter. Halo, Mbak Ratna. Terima kasih, Mas Billy. Selamat pagi. Selamat pagi, adik-adik semua. Selamat pagi, Bu Dokter. Dr. Josephine ini dokter di Rumah Sakit Panti Wiloso Semarang ya, Dok? Ya, betul. Oke. Cool. Nanti Dr. Josephine akan berbagi sama teman-teman terkait keterlibatan dan kolaborasi. Jadi kalau misalkan selama ini teman-teman bingung nih, gimana ya aku caranya biar bisa kerjasama gitu sama teman begitu. Nah nanti bisa sharing-sharing nih, bisa sama Dr. Josephine, begitu ya, Dok? Ya, betul. Cool. Apa langsung dimulai aja kah? Boleh langsung dimulai ya. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan ya, Ya, Dok. terima kasih. Sami-sami. Pagi adik-adik semua. Halo. Baik ya, kabarnya gimana? Pagi, Dok. Dok, Baik semua ya. baik. Baik, Dok. Baik. Jadi nanti hari ini saya akan memberikan pelatihan tentang keterlibatan dan kolaborasi. Jika ada yang tidak mengerti atau bingung nanti di dalam slide-nya, boleh tanya ya.
tidak usah ragu-ragu ya, nggak perlu takut ya. Saya mulai ya. Saya share screen dulu. Oke. Sudah terlihat ya? Udah. Jelas ya tulisannya ya? Udah siap. Oke, baik. Oke, materi kali ini tentang keterlibatan dan kolaborasi. Ya, apa sih itu yang dimaksud dengan keterlibatan dan kolaborasi? Ya, keterlibatan dan kolaborasi secara pengertian berbeda, secara harafiah atau menurut bahasa Indonesianya berbeda. Nah, yang pertama, keterlibatan itu merupakan suatu tindakan, ya. Kita ikut serta atau terlibat dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu, ya. Contohnya apa? Contohnya, hal yang paling sederhana, mungkin adik-adik juga sudah pernah lakukan, atau mungkin belum. Ya, misalkan ada jadwal piket di kelas, lalu bersama dengan teman yang lain membersihkan meja, membersihkan kursi, atau misalkan ada yang pandai nyanyi, terus masuk atau bergabung ke dalam kegiatan paduan suara. Ya, atau misalkan menjadi anggota dalam sebuah organisasi. Contoh, Mbak Ratna ikut dalam kegiatan latih karsa, bagian dalam rencana. Nah, sampai sini kira-kira ada nggak adik-adik yang sudah pernah terlibat dalam suatu kegiatan? Karisma mungkin, atau Dava, Fadil? Pernah, Kak. Saya pernah, Kak. Saya pernah. Saya pernah. Ya. Bonifasius pernah? Pernah. Pernah apa? Contohnya, ingat enggak? Contohnya kegiatan diskusi di kampus. Betul, ya. Terus, Dava, pernah ikut? Atau Sasa? Saya pernah, Kak. Apa? Contohnya apa? Yang sederhana saja, enggak perlu pusing-pusing mikirnya. Contohnya, saya pernah kerjasama kelompok, Kak. Iya. Kerjasama tugas. Betul. Ngerjain tugas bareng, Kak. Pinter. Nah, selanjutnya kalau ini kan keterlibatan ya. Kalau kolaborasi itu apa? Nah, kalau kolaborasi itu merupakan suatu aksi ya, kerjasama antar individu atau organisasi. Jadi bisa sendirian atau bersama-sama. Intinya adalah baik masing-masing anggota ini atau lebih dari satu orang bekerja sama untuk tujuan yang baru. Ya, tujuannya baru, menghasilkan sesuatu yang baru. Berbeda dengan keterlibatan. Misalkan tadi contohnya Bonifasius diskusi untuk mencapai tujuan yang sama. Ya, sedangkan kolaborasi adalah tujuannya hal yang baru, sesuatu yang berbeda. Nah, di sini saya contohkan, misal A pandai menyanyi,
Si B pandai main drum. Nah, kedua orang ini bisa berkolaborasi, membuat suatu band. Atau nanti si A dan B jika bertemu dengan misalkan H bisa main piano, tambah lengkaplah band itu. Ya. Contoh lain lagi, C bisa membuat toko online. Nah, D pintar bikin gambar di PowerPoint atau di Canva, ya. Lalu ketemu dengan Mbak E ini bisa bikin baju, ya. Bergabunglah mereka membuat suatu toko baju online atau butik online, ya. Sampai sini paham atau ada yang tidak mengerti? Bisa angkat tangan atau bisa tanya langsung. Paham, Dak. Paham? Tio, paham? David, ada Radit. Paham. Muklis, Kevin. Hilbram ada ya? Di chat box ada Kevin, Dok, bilang paham. Oke, ya. Paham. Paham ya? Ada yang nggak mengerti sampai sini? Tidak. Paham ya? Bisa lanjut ya? Nah, terus gimana sih cara mulainya? Cara memulai sebuah kolaborasi. 1, ada 6 langkah nih, ya. 1, kita harus punya niatan. Harus percaya diri. Catat. Jangan minder, tidak perlu minder, ya. Yang kedua, apa sih hal yang bisa kita sharingkan atau bagikan? Maka kenalilah potensi diri kita, apa kelebihan kita. Semua manusia punya kekurangan, tapi tentunya juga punya kelebihan. Kelebihan inilah sebagai manusia yang kita tonjolkan, terutama dalam kolaborasi untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Ya. Yang ketiga, ada identifikasi kesempatan. Apa artinya identifikasi kesempatan? Nah, identifikasi kesempatan ini kita mencari peluang dan menentukan tujuan. Ya, mencari peluang saat ini, di era saat ini, peluang itu sangat banyak, ya, apalagi di era digital. Sekarang pasti saya yakin adik-adik yang pakai Zoom ini, ya, sudah sering berinteraksi menggunakan internet, ya. Internet itu bisa menjadi salah satu peluang, bisa searching atau mencari lewat internet. Ya, untuk contohnya nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, keempat, identifikasi kolaborator atau mencari atau bertemu dengan orang yang siapa nih orang yang punya potensi untuk saya ajak kolaborasi, ya. Kemampuan yang dimiliki oleh orang ini itu bisa berupa, tidak harus dia punya kemampuan apa istilahnya, baik itu motorik atau kemampuan halus atau istilahnya soft skill. Bisa juga orang ini memiliki sebuah organisasi atau badan usaha, ya. Yang kelima, kita lakukan pendekatan. Pendekatan dengan cara apa? Dengan cara memperkenalkan diri kita.
Tujuannya apa? Kita memperkenalkan diri. Ya, yang keenam, setelah memperkenalkan diri, kita menanyakan kelanjutan dari maksud dan tujuannya, ya. Entah itu membuat janji temu, nanti merencanakan hal kolaborasi bersama-sama, ya. Ini adalah tahapan langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memulai kolaborasi, ya. Ini akan saya lanjutkan di slide berikutnya ya, dengan contoh ya. Sampai sini ada yang belum paham? Paham semua? Paham. Paham. Paham? Ya. Paham. Paham. Ya, kalau ada yang bingung boleh tanya, enggak apa-apa ya. Paham, Dok. Oke, saya lanjut ke materi selanjutnya. Contoh bagaimana kita cara memulai kolaborasi. Nah, pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa kita harus memiliki sebuah niatan atau tekad. Ya, percaya diri. Setelah itu kita akan mengenali potensi. Ya, contoh di sini ada Mbak Siska. Mbak Siska bisa menggambar. Ya, menggambarnya apa? Bisa menggambar ilustrasi dengan tangannya, atau dia bisa menggambar secara digital, entah itu lewat software di komputer, lewat aplikasi, ya. Dari situ mencari peluang. Peluang ini bisa dilakukan dengan contoh apa sih yang bisa Mbak Siska lakukan dengan kemampuannya menggambar. Sekarang ini menggambar itu sangat apa ya, istilahnya lagi tren, karena sekarang ini eranya membuat konten digital, ya, konten yang menarik, konten yang menarik untuk follower, menarik untuk nanti dijadikan isi portofolio di Instagram, terutama untuk jualan, ya. Atau bisa menjual nanti hasil gambarnya. Entah itu dengan sketsa biasa, atau misalkan ada orang nih pesen, kira-kira Mbak Siska saya mau minta tolong digambarkan ini dong foto saya dengan orang tua saya. Itu bisa, ya. Atau nanti gambar itu bisa nanti di-print di baju jadi kaos, ya, dalam bentuk kata-kata, tidak harus gambar. Bisa nanti di-print di tas, atau bahkan nanti dalam bentuk bordiran di topi, ya. Ada yang kecepatan nggak saya jelaskannya? Nggak ya? Nah, setelah tahu kira-kira peluangnya apa, saya harus gimana nih, ya kan, supaya saya bisa nanti dengan kemampuan saya bisa membuat sesuatu, ya, karena kita harus bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang lain. Nah, orang lain, misalkan kita mencari penyedia jasa, baik itu tempat ngeprint baju itu biasanya, atau tempat sablonan baju, atau orang yang memiliki kemampuan bordir, ya. Selain itu misalkan kita bertemu dengan rekanan atau relasi, namanya Mas Bayu. Mas Bayu ini bisa membuat animasi. Nah, mereka berdua, Bayu dan Siska, bisa melakukan kolaborasi. Nah, atau nanti Siska misalkan bertemu nih, misalkan orang tua Siska itu punya teman namanya Pak Beni. Pak Beni punya toko souvenir. Nah, Pak Beni ini toko souvenir, misalkan souvenir gelas, ya, souvenir hadiah, membutuhkan gambar-gambar. Nah, gambar ini bisa
Misalkan pesen dari Siska. Seperti itu. Nah, misalkan ketemu lagi dengan Mbak Raya. Mbak Raya ini punya toko online, toko baju. Nah, tapi Mbak Raya bingung gimana sih cara gambar untuk konten Instagramnya dia, karena Mbak Raya tidak bisa. Maka Siska dan Mbak Raya ini bisa bekerja sama ya untuk membuat suatu konten untuk tujuannya pemasaran jualannya Mbak Raya, seperti itu ya. Nah, saat bertemu atau mencari orang kolaborator, pertama kita harus perkenalan dulu kan ya. Tidak mungkin kita tiba-tiba langsung nyodorin tanpa kenalan dengan kolaborator. Nah, kenalkan namanya siapa, usianya berapa, ya, saya siswa dari mana, maksud dan tujuannya apa, tanyakan kesediaannya. Nah, contoh ya. Nama saya, perkenalan ini bisa dilakukan langsung secara tatap muka atau bisa via WhatsApp, ya, di chat, ya, melalui chatting, ya. Ini contoh, perkenalkan, misalkan Pak Bayu, perkenalkan Pak Beni, selamat pagi, selamat siang, nama saya Siska, umur saya 17 tahun. Saya memiliki kemampuan menggambar dan mengetahui bahwa Mas Bayu memiliki kemampuan untuk membuat animasi. Nah, kira-kira bagaimana jika kita berkolaborasi untuk membuat suatu konten digital, ya? Tanyakan kesediaannya terlebih dahulu, seperti itu. Ya, nanti tunggu balasannya gimana. Misalkan, selamat pagi Siska. Oh iya, saya kemungkinan sedang mencari orang yang pintar membuat gambar atau ilustrasi seperti itu. Kira-kira, apakah saya boleh lihat contoh-contoh gambar yang sebelumnya pernah dibuat? Ya, pasti akan ditanyakan seperti itu. Nah, selanjutnya tindak lanjut. Setelah misalkan Pak Bayu, Pak Beni, atau Mbak Raya ini tertarik dengan kemampuan Siska, maka lakukanlah suatu janji temu. Bisa online, bisa online. Bisa offline, bisa online. Ya, dengan tujuan untuk apa nih? Mau promosi produk atau keahlian yang Siska miliki, dengan tujuan untuk kolaborasi. Ya, seperti itu contohnya. Ya, konkretnya nanti di lapangan akan seperti itu. Ya, ada yang sampai sini yang mau ditanyakan? Mungkin? Tio atau Dava, Radit, paham? Atau ada yang tidak mengerti? Paham, Mbak. Muklis, mungkin? Karisma, Kevin, Sasha, Lestari. Ya, oke, Karisma paham ya. Dava, Kevin. Farhan gimana Farhan? Ya. Bonifasius? Paham. Oke, ya. Ini materinya mudah ya, ditangkap ya, nggak susah ya. Ya.
Kalau paham, kita lanjut ya. Misalkan nih, saya mau tanya dulu, pernah enggak ada yang pernah kolaborasi dengan orang yang mungkin belum pernah dikenal sebelumnya, terus ada yang berani untuk memperkenalkan dirinya dulu? Saya Kak, Ya, Tio, gimana? saya dulu pernah kolaborasi sama ada sesuatu acara. Nah, itu sama balet, anak balet. Anak balet. Iya. Terus Tio ngapain di situ? Nah, diajak nari bareng, Kak. Wah, terus Tio nari balet ya berarti ya? Iya. Sama sekolahan juga. Oh, suka ya? Itu untuk acara apa kalau boleh tahu? Untuk acara yang pihak baletnya, Kak. Oh, untuk acara dari pihak baletnya ya. Terus habis itu waktu itu Tio mengajukan diri sendiri. Iya, sama sekolahan juga. Ya. Tio baik ya. Udah narinya, Kak. Oh, gitu. Iya. Suka ya Tio ya? Enggak, Kak. Menambah pengalaman juga, Kak. Iya, nggak apa-apa, bagus ya. Ada yang lain yang pernah kolaborasi mungkin? Selain Tio? Gania mungkin pernah kolaborasi? Halo Dok. Ya. Iya, ini Rehan Dok, pakai room yang lain karena Zoom-nya bermasalah. Katanya dia pernah Dok. Sebentar Rehan. Rehan pernah kolaborasi dengan siapa? Dokter dengar suaranya enggak ya? Enggak. Maaf enggak dengerin Mas Billy. Enggak ya? Ya saya ini ya. Saya lanjutkan. Pernah kolaborasi dengan animator Surabaya, namanya siapa tadi, Rehan? Pancican. Wah. Pancican. Itu ngapain ya, Rehan kalau boleh tahu? Oh, ngurusin animatik dan storyboard-nya. Oh, hasilnya apa kalau boleh tahu dari kolaborasinya? Oke, terima kasih Rehan sudah berbagi. Hasilnya ditayangin di YouTube, Dok. Wah, Rehan. Jadi sering gitu. Sering ditayangin di YouTube. Sepertinya ini Rehan suka bikin ilustrasi ya? Atau animasi? Iya Dok, katanya. Oh iya. Bagus ya. Saya juga pernah. Bonifacius apa? Ketika itu pernah ada tugas kuliah itu suruh bikin video tentang mata kuliah yang harus diupload ke YouTube. Ya. Ketika itu aku sama teman-temanku berkolaborasi dengan teman kuliah. Jadi waktu itu Bonifacius kolaborasi. Waktu itu Bonifacius tugasnya apa? Di dalam tugas itu? Membuat videonya. Membuat videonya. Terus teman-temannya yang jadi ini bagian, ya, yang di videoin, bagian upload juga ya? Iya. Oh ya. Baik ya. Terima kasih ya, Bonifacius. Iya, sama-sama.
Ada lagi mungkin yang mau berbagi tentang pengalaman kolaborasinya? Saya Ferdinand Valentino. Iya, Ferdinand silahkan. Aku kolaborasinya tuh udah waktu SMP mengerjakan tugas matematika. Oh, waktu itu Nah. Ferdinand bikin tugas matematikanya sama siapa? Waktu mengerjakan soal sama teman cewek gitu. Bareng-bareng gitu ya, bikin tugas ya. Dapat nilai bagus waktu itu kalau bareng-bareng ngerjainnya? Kalau nilai masih cukup. Belum terlalu Ya, bagus amat. enggak apa-apa, masih belajar ya. Ada lagi mungkin? Cukup ya. Saya lanjut ya. Nah, terus gimana sih cara mengatasi rasa takut ya? Terkadang ya, saya juga minder loh. Saya takut loh kalau disuruh kolaborasi. Ya. Dan rasa takut itu adalah wajar. Ya, rasa takut itu wajar, tapi tidak boleh menghantui kita, ya. Nah, gimana sih caranya biar enggak takut? Ya, biasanya tuh takutnya takut apa ya? Takut salah kan ya rata-rata. Nah, untuk bagaimana cara kita menampilkan diri, ya, supaya membangun suatu kepercayaan diri. Pertama, waktu kenalan itu kalau misalnya nggak tahu apa yang mau dibicarakan, bisa diketik dulu atau ditulis tangan dulu, ya. Perkenalan dirinya bisa diketik dulu atau ditulis dulu. Nah, nanti minta pendapatnya pendamping. Bapak Ibu, Bu, gimana nih kata-kataku sudah baik belum? Sudah sesuai belum? Ya. Terus dilatih. Kira-kira kalau sudah baik, dilatih. Berbicara coba di depan nih, depan HP. Aku tak ngomong. Aku tak mencoba melatih diri berbicara di depan cermin. Ya, berulang kali, ya. Karena dengan berulang kali, ya, kita akan pasti bisa ingat. Ya. Kalau salah nanti ya bisa diperbaiki dulu sebelum nanti misalkan ketemu dengan orangnya. Nah, bisa juga pura-puranya ini ketemu sama siapa. Nanti dimulai dengan lingkungan terdekat, bisa dengan orang tua atau pendamping. Nah, nanti bicara setelah dari cermin, nanti bicara langsung, ya. Kalau misalkan nanti ada kesalahan dalam pengucapan, ada orang deg-degan, deg-deg, ya. Kalau deg-degan terus lupa, buyar, ya, nggak apa-apa, ya. Atau boleh bawa notes kecil. Notes kecil itu buat pengingat, ya, notes kecil untuk pengingat saja. Kalau misalkan nggak hafal-hafal. Terus kalau salah ya tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa, ya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang pernah takut enggak waktu mau ketemu orang? Atau ketemu siapapun itu? Ya. Dava ya? Dava enggak takut. Dava enggak takut, wah hebat. Saya malah kalau ketemu orang baru pengen kenalan. Wah hebat Kevin ya. Iya. Ada enggak dulu yang pernah takut kalau ketemu orang? Enggak ada ya? Ada enggak? Kalau aku nggak pernah takut.
Ferdinand enggak pernah takut? Enggak. Enggak. Baik. Risma Dewa juga tidak takut, Dok. Itu di chat Ya, ditulis. Karisma juga enggak ya, Tio enggak takut juga ya. Tio takut. Oh, Tio takut. Ini ada saya tidak takut tulisannya. Oh, sebentar. Oh iya ya, itu di enter ya. Mohon maaf. Hebat semua ya. Enggak usah takut ya kalau ketemu orang ya. Nama saya siapa? Saya sekolah di mana? Ya, saya hobinya ini. Perkenalkan diri, tidak masalah. Oke? Nah, terus kenapa sih kok keterlibatan dan kolaborasi itu jadi pelatihan dari Latih Karsa? Ya, hal ini penting. Ya, penting nanti untuk aplikasi nanti, entah itu cara mau mendapatkan pekerjaan, mau nanti kalau yang mau melanjutkan ke diploma, ya. Kenapa penting? Karena ini adalah salah satu cara untuk mengetahui apa sih yang adik-adik mau lakukan. Apa sih yang kemampuan yang saya miliki, ya. Galilah potensi diri sedalam mungkin. Coba semuanya. Kalau enggak tahu, misalkan saat ini saya tuh enggak tahu potensi saya, Bu, ya. Maka cobalah. Maka jika ada kesempatan, bergabunglah. Ya. Kemudian punya pentingnya keterlibatan dan kolaborasi ini karena tujuannya untuk membangun suatu kerjasama dalam atau networking, ya. Jadi contohnya misalkan seperti Rehan tadi, dia bisa bertemu dengan kalau nggak salah atas nama Pak Panji ya, bisa membangun suatu jaringan dari apa yang dia miliki, seperti membuat ilustrasi dan lain-lain. Atau seperti tadi Tio yang temu dengan diajak dari sekolah untuk nari balet bareng, ya. Kenapa relasi ini penting? Relasi itu penting, kadang lebih penting daripada nilai, ya. Nilai di sekolah itu kadang tidak bisa menjadi nomor 2 dari satu jejaring atau relasi. Baik itu nanti dalam mendapatkan pekerjaan, keahlian, atau membangun suatu kolaborasi. Ya. Saling bertukar pendapat ini penting karena dengan bertukar pendapat kita bisa mengakses lebih banyak informasi dan bisa berinovasi. Ya, kita bisa melakukan hal-hal baru yang menarik perhatian orang lain, ya. Kemudian kita bisa berpikir kritis. Berpikir kritis apa? Untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah ini adalah salah satu yang dinilai jika seseorang melamar pekerjaan. Anda akan dihadapkan dalam suatu kasus, lalu diberi pilihan apa keputusan atau apa tindakan yang akan saya lakukan, ya, demi kebaikan dan kepentingan organisasi tersebut. Begitu, ya. Ada yang mau ditanyakan, enggak? Ada yang mau tanya? Karisma, mungkin, atau Kevin, Muklis, Sasha, Ferdinand, Iqbal, Lestari, mungkin ada yang mau ditanyakan enggak sampai sini? Kira-kira nih, ya, sampai saat ini, saya coba mau tanya ke David deh. David, sekarang sukanya apa ya? Kalau boleh tahu, sukanya apa? Kegiatan hobinya apa? Saya ketika waktu senggang, ketika sudah selesai kuliah,
Mm-mm. Itu saya lebih sering main game dari HP. Ya, Terus main-main apa itu? kadang saya membuat video tentang game itu, Video tentang, kalau boleh tahu, video gaming. Itu ada membuat di video channel game. saya. Wow, udah punya YouTube channel sendiri. Iya, Banyak enggak subscribernya? ya lumayan, udah Lumayan. 194, 164.000. 194, Oh, 164. 94. seratusan. Masih 100-an. Tapi menurut saya itu udah lumayan. Iya. Bagus ya, terima kasih. Terus Muklis mungkin, Muklis. Suka apa Muklis? Atau mungkin Lestari, Lestari. Lestari suka apa Lestari? Kalau waktu senggang biasanya suka nonton drama. Nonton drama? Drama apa kalau boleh tahu? Korea. Drama Korea. Oh, ya. Punya nggak hobinya apa selain nonton drama? Apa ya? Selama di rumah suka main musik nggak? Suka nyanyi? Suka dengerin lagu. Suka dengerin lagu. Terus nyanyi-nyanyi sendiri nggak kalau habis dengerin lagu? Selalu. Selalu. Itu. Ya, makasih ya. Lestari ya. Kalau Muklis suka nonton film, baca buku, dan nulis cerpen puisi. Muklis pernah enggak tampil di panggung membacakan, selain menulis pernah enggak membacakan puisinya? Baca puisi pernah, oke. Ya. Nah, nanti nih kayak baca puisi kalau baca puisinya bagus bisa diupload ke YouTube loh. Ya, jadi banyak yang nonton. Jadi karya-karyanya bisa dikenal ya. Terus ada Dava suka ikut Banjari. Banjari itu apa ya, Dava kalau boleh tahu ya? Oh, sholawatan, ya. Pinter ngaji berarti nih. Aku suka fashion show dan berenang dan tuh. Karisma banyak banget ya. Iya, banyak kegiatannya Dewa. Karisma suka gambar, nonton Doraemon. Oke, terus dan aku suka fashion show dan berenang dan pencak silat. Dewa ikut kayak komunitas fashion show khusus disabilitas masa sama teman tuli. Fashion berarti pernah melihat fashion show atau membuat baju untuk fashion show atau tampil berjalan di catwalk-nya? Ya, tampil aja dong. Tampil ya. Catwalk-nya ya. Kapan juga pernah ini kerjasama sama PT Cosme buat iklan waktu hari disabilitas. Ya, itu salah satu contoh kolaborasi. Mungkin kalau Karisma Putra Mahadewa ya, kalau bakat di fashion show, bagus ini Bu bisa dikembangkan ya. Iya, ini lagi dicoba-cobain. Anaknya juga suka menggambar, jadi saya beliin drawing pad, itu dia gambar-gambar di laptop, di HP. Iya,
biar coba-coba kegiatan baru. Bagus. Kemudian ada Arfi. Arfi pernah tampil di BJ Junction, tampil apa Arfi? Perawatan itu. Oh iya, Banjari tadi ya. Dava. Oh ya, kok namanya ganti Dava Arfi, maaf ya, Ansyah. Oke. Kalau Tio suka mendengar lagu dan pernah jadi dropshipper. Dropshipper jualan apa ini? Tio. Jualan apa, Tio? Kalau Tio pernah jualan kayak apa? Jualan baju pernah. Terus jualan apa lagi? Jualan sepatu, kayak bantuin teman pernah. Oh ya. Punya toko online enggak? Belum. Maunya. Ya, boleh ya nanti ya di apa ya, kerjasama sama temennya itu ya. Bisa tuh jadi drop. Itu namanya kolaborasi ya. Jadi tidak harus bermodal secara materi, tidak punya barangnya. Salah satu cara untuk berjualan itu dengan dropshipper ya. Jadi tidak perlu modal, tidak perlu stok barang. Yang penting nanti kita bisa membantu menjualkan dan mendapat keuntungan dari situ. Ya, baik. Terima kasih sharingnya. Ada lagi mungkin? Kevin. Kevin suka apa Kevin? Dalam waktu senggang saya biasanya selesai sekolah saya sering mengotak-atik komputer saya. Ya, ngotak-ngatiknya ngapain? Maksudnya nulis di Microsoft Word atau PowerPoint atau Excel atau membuat sesuatu di aplikasi. Browsing, terus pernah bikin ini juga cerpen di Canva. Disuruh guru sekolah waktu itu ujian bahasa Indonesia, jadi disuruh bikin cerpen. Suruh cerpen di Canva. Iya. Terus disuruh upload gitu enggak hasil karyanya? Dikirim lewat email. Oh, dikirim lewat email. Susah enggak belajar Canva? Enggak, gampang. Gampang dan ya. Di situ menurut saya ada banyak template yang bisa kita pakai, jadi enak banget. Iya, jadi enggak usah mikir ya bikinnya ya, tinggal ketik aja ya. Iya. Fadil kira-kira suka apa Fadil? Musik, Kak. Musik. Musik. Musiknya apa, Dek? Drum. Drum. Hebat ya. Pernah ikut ngeband enggak? Pernah ikut ikut main band, tampil di panggung seperti itu? Pernah. Pernah? Ya. Drum aja atau ada suka yang lain juga, Dek? Sama vokal. Vokal katanya Dok tadi. Oh, vokal ya. Kalau dari sini ada yang mau sharing lagi? Paham ya?
dengan materi yang saya sampaikan sampai di slide ini? Ya, ke penugasan. Nah, ada tugas nih, ada tugas. Tugasnya adalah 1. Berlatih cara memperkenalkan diri, disertai dengan minat bakat yang dimiliki. Baiknya nanti hasilnya ini direkam ya, dalam bentuk video. Terus, berkenalanlah dengan teman baru. Ya, carilah kolaborator baru, perkenalkan diri Anda, ya. Nanti boleh misalkan mau kolab dengan mentor atau relasi yang sebenarnya pingin nih, saya tuh pingin kenalan dari dulu, tapi saya nggak tahu gimana atau masih malu-malu, ya. Atau boleh dengan keluarga dekat, ya. Kemudian kalau sudah ketemu, buatlah suatu rencana kolaborasi sesuai dengan minat bakat. Nah, temanya apa? Kolaborasi di era digital ini. Ini contoh ya, contoh. Nah, misalkan penyedia konten digital, entah itu nanti mau membuat sesuatu lewat di Instagram, di TikTok, mau podcast, atau YouTube juga boleh. Ya, sekreatif adik-adik semua. Nah, untuk waktu, saya berikan waktu 1 minggu, nanti dikumpulkan ke mentor masing-masing. Seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya enggak? Ada yang mau tanya? Sudah dicatat tugasnya? Tapi nanti ini slide-nya tetap dibagikan kok, ya. Kalau mau dicatat dulu boleh. Iya, nambahin sedikit ya buat tugasnya ya dok ya. Boleh Mas. Iya, jadi nanti teman-teman hari ini kan sudah belajar tentang keterlibatan dan kolaborasi. Lalu pentingnya keterlibatan dan kolaborasi. Kenapa kita harus ketemu dengan orang baru, kenapa kita harus bikin proyek bersama, dan kenapa kita harus memperkenalkan diri kita, minat dan bakat kita, potensi kita. Kalau teman-teman nanti berencana untuk membuat kolaborasi dengan mentor, diperbolehkan. Asal kalau dengan mentor nanti baru boleh kolaborasi di atas tanggal 29. Ya, karena mentornya harus diberitahu dulu oleh teman-teman sama oleh panitia. Kalau nantinya ada kolaborasi dengan mentor. Tapi kalau tidak dengan mentor tidak apa-apa. Kalau ada kakak, kalau ada adik, atau kalau ada teman, temannya boleh online. Ini pertanyaan dari Lestari. Jika mengerjakan tugas ini dengan teman online, apakah tidak masalah? Sangat tidak masalah. Yang penting bisa membuat satu kolaborasi. Nah, idenya terserah dari teman-teman. Temanya mengenai kolaborasi di era digital. Atau mungkin tema lain ya, Dok ya? Boleh, iya, boleh. Ini contoh, hanya si contoh. Saya berikan contoh. Iya. Jadi boleh misalkan Fadil mau kolaborasi dengan pemain keyboard. Terus nanti Fadil boleh ngedrum, boleh, nggak apa-apa. Itu boleh. Banget, ya kan. Terus tadi Tio ya, Tio yang balet tadi ya. Tio misalkan mau kolaborasi dengan chef untuk masak misalkan, itu nggak apa-apa gitu. Yang penting teman-teman memulai satu
ide. Jadi idenya harus mulai dari teman-teman. Misalkan saya mau nyanyi bersama dengan mentor, nggak apa-apa kalau mau. Saya mau bikin webinar melalui IG Live dengan mentor, nggak apa-apa gitu. Collab sesama peserta, nggak apa-apa banget. Boleh, Boleh ya dok ya? boleh Boleh banget. ya, boleh banget. Ya gitu. Tapi ya gitu, kalau bisa diusahakan sama orang-orang yang baru. Kemarin kan mentornya Ya, dengan orang yang baru. Iya, dengan orang baru. Kemarin sudah kenalan dengan mentor kan ya, teman-teman semua? Sudah ya. Nah, mentor itu tugasnya selain nanti memberikan arahan mengenai jenis-jenis pekerjaan atau jenis-jenis pilihan karir ke depan, mentor juga bisa diajak untuk ngobrol, diskusi tentang bagaimana teman-teman bisa memulai kolaborasi. Gitu. Itu dok, kalau dari saya tambahannya. Ya, terima kasih Mas Billy. Ya, ini dari saya. Ini slide terakhir ya untuk penugasan. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Terserah mau tanya. Kalau misalkan ada yang mau masih bingung atau mau tanya tentang tugasnya juga enggak apa-apa. Kolab sama Ini siapa kalau boleh tahu menyebutkan nama? Oh Rehan. Oh sorry. Rehan dok tanya di ruang sebelah. Sorry. Ya gimana Rehan boleh tanya? Ya. Pertanyaan dari Rehan ini dok, kolaborasi dengan mentor ini apakah masih dengan orangnya langsung atau masih dalam konteks pelatihan? Langsung sama Kak Haikal, Kak Lili. Maksudnya kolab langsung atau? Maksudnya adalah ketika mungkin saya bisa jawab ya dok ya. Ya, ini Rehan. Jadi terserah kamu nanti mau collab dengan mentornya atau gini. Kalau saran saya mending latihan dulu kolaborasinya. Jadi bukan kolaborasi asli. Menjawab? Oke, sip. Dava tadi, ibunya Dava? Iya, itu kayaknya besok itu mau ke rumah gitu. Oh iya, saya juga dikabari kalau nanti ada Mas Haikal yang ke rumah ya. Iya, nggak apa-apa Bu, nanti bisa disampaikan saja di sana. Nggih? Nggih, matur nuwun Bu. Ada pertanyaan lain mungkin teman-teman? Mumpung ketemu sama Dr. Josephine. Saya mau tanya. Iya, silahkan. Ini lu pinter nak, tanya terus. Kalau misal tugasnya itu tentang membuat video kegiatan sosial, itu misal bisa nggak? Bisa tidak? Boleh, berarti kan nanti David kan harusnya kegiatan sosial kan dengan orang lain, ya kan? Nah, itu tadi cara bertemu nanti menyampaikan tujuan maksud dengan yang mau diajak berkegiatan sosial, ya harus izin dulu. Nah, terus kalau mau bikin video harus izin dulu ya, karena nanti kan itu ada direkam dan lain-lain, ya izin dulu. Nah, nanti terus boleh kegiatan sosialnya itu boleh enggak direkam, tanya dulu, ya. Kalau boleh, ya boleh. Nanti kolaborasinya. Terus nanti David kira-kira mau apa? Hanya kolaborasi untuk membantu merekamkan gitu atau gimana? Kolaborasi
seperti merekam semua kegiatan yang ada di sana gitu mungkin. Kalau direkam itu, tapi orangnya yang direkam harus tahu. Nah, itu baru namanya kolaborasi. Kalau diam-diam ngerekam itu bukan kolaborasi nanti ya. Itu diajak kolaborasi, diajak bareng. Nah, itu ditemui dulu orangnya yang mau diajak kolaborasi. Kenalkan diri dulu ya. Jadi izin dulu ya dok ya berarti Ya, ya. izin dulu ya. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, ada yang mau tanya lagi nggak? Rehan mau tanya lagi dok, boleh Rehan? Ya, Silakan. boleh, boleh. Boleh, boleh. Rehan tanya dok, nanti tugasnya diupload di mana ya? Gitu. Oh, nanti dikasihkan mentor. Kasihkan mentor dulu aja. Kalau dari saya, menurut Mas Billy gimana? Ya, boleh, boleh dok. Jadi Rehan nanti diberikan mentor saja ya. Nggak usah diupload. Kalau misalkan bikin video, dikirim lewat WA-nya mentor saja. Jadi nggak usah diupload dulu. Nanti masalah diupload-uploadnya masalah nanti. Pokoknya dikirim ke mentor saja. Oke? Sip. Mantap. Dok, saya mau tanya dok. Kalau teman-teman belum tanya, iya. Biasanya kalau saya itu tadi ada beberapa peserta yang ketemu orang baru itu nggak takut. Tapi lama-kelamaan biasanya itu saya juga gitu. Saya pertamanya juga nggak takut ketemu orang baru. Tapi sempat deg-degan gitu dok. Itu wajar atau gimana ya dok ya? Waktu mau ketemunya deg-degan. Iya. Waktu mau ketemunya deg-degan. Itu wajar atau gimana dok? Soalnya peserta yang lain mungkin ketemu orang baru nggak deg-degan. Tapi baru mau ketemu langsung bilangnya nggak deg-degan. Tapi kalau mau ketemu langsung kok deg-degan ya gitu. Itu wajar atau gimana ya dok ya? Kalau memulai kolaborasi. Wajar deg-degan itu wajar. Saya juga kalau ketemu orang penting ya pasti deg-degan. Takut salah ya kan? Nanti dari sikap dan lainnya itu, cara bertutur kata dan lain-lain. Sikap itu kan pasti dinilai ya. Nah, makanya kalau biar tidak deg-degan itu mentalnya harus dipersiapkan dulu ya. Berlatih. Nanti minta pendapat ibu, orang tua. Udah cocok belum nih, ya? Seperti itu sih Mas Billy kalau dari saya. Oh iya. Saya iya, wajar sih kalau saya ketemu orang baru. Ya, misalkan mau presentasi di depan umum dengan siapapun ya, dengan audiens atau yang nonton saya kan ya saya nggak tahu. Tapi orang itu kan melihat saya, ya. Berarti dokter juga latihan ya dok ya sebelum presentasi gitu? Kalau presentasinya sulit ya saya biasanya latihan dulu. Iya. Jadi kalau misalnya saya latihan dulu. Yang penting saya tahu materi apa yang akan saya sampaikan sih. Ya kalau sudah menguasai, saya latihan. Biasanya jadinya bagus. Ya, jadi selalu diulang-ulang. Ya, itu nanti jadi ingat. Jadi dengan mengulang itu nanti kesannya itu akan mulus. Seperti itu. Pembawaannya akan keluar sendiri nanti. Oke, nanti saya akan coba terapkan dok kalau misalnya ketemu orang penting. Mungkin teman-teman nanti juga kalau mau ketemu orang lain ya, mungkin bisa jadi orang penting atau orang yang belum penting gitu kan misalnya. Iya, itu harus lah. latihan dulu ya dok ya kalau ketemu orangnya. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum Saya.
Siapa ini? Siapa ini? Mas Kevin, Mas Kevin. Oh, Kevin. Silakan Kevin. Ya, jadi Dok, ini untuk pengumpulannya kan dikasih ke mentor. Nah, dikasihkannya itu bebas kapan saja ya, Dok ya. Nah, itu kalau kata Mas Billy kan kalau tergantung kolabnya sama siapa. Kalau mau kolab sama mentornya kan baru bisa mulainya tanggal 2 berapa tadi Mas Billy? 29 ya? Hari Senin ke atas. Ya, hari Senin ke atas. Tapi kalau misalkan Kevin sudah ada ide nih, saya mau kolab dengan siapa, ya. 1 minggu cukup nggak Mas Billy kira-kira? Mungkin 2 minggu ya Dok ya? Ya 1 sampai 2 minggu lah maksimal ya. Nanti kami ingatkan ke peserta. Nanti diingatkan lagi. Belum ngimpulin tugas. Oh iya, collab-nya kalau bikin video nggak usah lama-lama. Isi 1 jam gitu misalnya. Nggak perlu. Ya, nggak perlu ya Dok ya? Ya, perkenalkan diri itu paling lama hanya 1 menit deh. Ya, 1-2 menit lah, ya. Itu Dok, Kevin apakah terjawab pertanyaannya? Ya, terjawab. Nah, ini ada Tio tanya ini. Kak, saya ada video pramuka kolaborasi sama sekolah lain membuat tenda pramuka dan saya sudah posting di IG TikTok itu apa boleh dikirim langsung? Gimana Mas Billy? Ini kan baru sudah tugas lama, tugas baru. Iya, jadi pertama terima kasih Tio sudah berkolaborasi ya Dok ya sama teman-teman pramuka lainnya gitu. Karena itu tugas yang sudah lalu, jadi ini tugas baru ya Tio ya. Jadi harus bikin baru gitu. Iya, karena kan tujuannya nanti pengen ketemu sama orang yang baru lagi ya. Kalau nanti Tio dan teman-teman lain memberikan video lama, kita nggak tahu teman-teman nanti yang perlu ditingkatkan apanya gitu dari yang sekarang. Jadi nggak apa-apa video baru, tapi nggak perlu mendirikan kemah juga ya Tio ya. Video yang lain, ide lain nggak apa-apa. Gitu ya Dok ya? Iya. Jadi nanti kalau misalkan mau melaksanakan tugas itu kalau bingung, nah ada kesulitan itu nanti bisa ditanyakan aja nggak apa-apa. Nanti ke mentor ya. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Dari pendamping ini Ferdinand. Oke, bisa diulang tugasnya. Membuat videonya tentang perkenalan aja atau gimana? Iya, gitu. perkenalan diri. Seperti tadi yang saya contohkan, misalkan nama saya Siska, umur berapa, saya sekolah misalkan di mana. Setelah aku ngomong perkenalkan nama saya Ferdinand Valentino, usia 17 tahun. Habis gitu apa lagi? Sekolah di mana, hobi saya apa. Nah, maksud tujuan saya ini, itu nanti kolabnya dengan siapa Ibu? Nah, maksud dan tujuannya apa? Saya misalkan bertemu dengan siapa, di mana saya mengetahui bahwa misalkan Bapak punya kemampuan ini, ya seperti itu. Nanti tergantung kolabnya sama siapa. Seperti pelatihan advokasi, cara memperkenalkan diri. Jadi nambahin dikit ya Dok, boleh ya? Iya. Iya, jadi Ferdinand, nanti kamu bikin satu video. Isinya yang pertama mengenai memperkenalkan diri. Nama, usia, sekolah, hobi, dan sekarang itu aktivitas kamu ngapain. Sekolah misalkan, sekolahnya itu hari apa aja dan sebagainya. Nah nanti setelah sudah perkenalan, lanjut dengan kolaborasi dengan mentor. Nah nanti atau kolaborasi dengan siapapun. Nah nanti terserah Ferdinand kolaborasinya apa.
mau bikin mau bikin cerita bersama mungkin, atau mau bikin lagu bersama, atau mau bikin video bersama, itu terserah Ferdinand gitu. Tapi sebelum bikin video, Ferdinand harus tanya dulu ke orang yang mau diajak kolaborasi. Bisa mentor, bisa teman, bisa keluarga dekat, atau orang baru gitu. Kalau aku mentor, belum ada orang yang aku ajak kolaborasi. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ferdinand, nanti kontak mentornya ya. Iya. Tapi kontak mentornya setelah tanggal 29 ya, jangan sekarang. Oke, Ferdinand? Jadi maksudnya bikin videonya tuh pas waktu dijeda selama seminggu gitu ya? Nanti cuma ngerekam video doang apa ada yang lain gitu? Pasnya. Oh, gini, nanti kamu pertama langkahnya kamu kontak mentor dulu. Ya, setelah kontak mentor, kamu punya ide ngomong ke mentornya. Kamu mentornya siapa kalau boleh tahu? Kak Reni. Kak Reni, bilang ke Kak Reni, Kak Reni, saya punya ide kolaborasi, misalkan bikin cerita pendek bersama, mau nggak Kak gitu. Nanti Kak Reni ngomong, oh boleh, seperti apa. Nah setelah itu baru nanti Ferdinand dan Kak Reni mengatur jadwal bersama, seperti tadi alurnya itu. Nah setelah sudah, baru bikin video penjelasan kolaborasi tadi. Maksudnya bikin videonya bersama atau aku sendiri gitu? Terserah Ferdinand mau bersama atau taruh sendiri. Maksudnya bikin videonya itu bersama dengan mentornya atau sendiri gitu ya maksudnya? Iya, terserah nanti hasil kolaborasinya ya Dok ya. Iya, jadi kalau untuk misalkan memperkenalkan diri itu bisa nanti sendiri ya. Terus nanti habis itu waktu bikin ceritanya itu kan berarti harus bareng-bareng ya kalau waktu membuat cerita pendeknya itu. Jadi bisa dibikin 2 video yang terpisah. Nah, itu boleh Ferdinand. Jadi bikin 2 video ya. Satu perkenalan, video pertama perkenalan, yang kedua video tentang kolaborasinya. Maksimal durasinya gitu. Soalnya kalau panjang kan nggak bisa dikirim ke WA. Maksimal berapa tadi, Dok? Biasanya perkenalan hanya 1-2 menit, Bu. Untuk perkenalan aja ya. 1-2 menit. Yang perkenalan. Sebelum tanggal 29 atau kalau dengan mentor berarti sesudah tanggal 29 nanti. Ada pertanyaan lain? Muklis wajib video Kakak, nggak boleh misalnya collab nulis bareng. Rehan sebentar ya. Oh ya. Kalau yang video itu yang waktu memperkenalkan dirinya. Perkenalkan diri. Nggak boleh misal collab nulis bareng. Collab nulis bareng boleh. Tapi bentuk konkretnya itu nanti yang harus istilahnya diberikan ke mentor. Menambahkan sedikit ya, Dok ya. Iya. Jadi siapa tadi Muklis ya? Iya, Muklis yang video yang wajib itu perkenalan dirinya. Nanti kalau nulis kolaborasi nulis nggak apa-apa bentuknya tulisan, gitu ya Dok ya? Iya nggak apa-apa. Atau nanti waktu collab mau difoto bentuk foto beneran collab gitu ya nggak apa-apa. Yang penting itu bukti. Yang video yang perkenalan diri itu. Paham Muklis? Oke, sambil Muklis mengetik mungkin. Oke Kak, siap Muklis. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke admin yang biasanya nge-WA ya. Nge-WA jadwal, nge-WA konfirmasi itu bisa tanya ke sana atau bisa tanya ke mentor. Ini David ada pertanyaan, setelah David nanti Rehan.
Ya, saya izin bertanya. Iya, David. Tanggal 29 itu kan hari Senin. Ya. Iya. Waktu pengumpulannya bisa lebih dari seminggu apa tidak? Saya masih belum paham. Maaf, ini pendampingnya saya mau tanya. Ya, ya Bu. Tadi penjelasannya kan katanya tanggal 29 ya. Enggak Bu, gini. Jadi kalau misalkan kalau kolaborasinya mau dengan mentor, itu baru bisa tanggal 29. Oh, begitu. Ya, maksudnya mentornya itu baru ada waktu tanggal 29. Setelah 29. Ya, kalau misalkan mau kolaborasinya dengan yang lain, ya tidak harus mentor, boleh mulai dari sekarang itu boleh dimulai. Oh, begitu. Ya. Nah, itu jangka waktunya maksimal 2 minggu. Maksimal 2 minggu. Ya, ini tulisannya soalnya 1 minggu kan? Enggak apa-apa. Waktu tadi sudah konfirmasi sama Mas Billy 1 minggu 2 minggu lah maksimal. Oh, gitu Nje. Ya. Ya, sudah jelas kalau gitu. Terima kasih. Iya Bu, matur nuwun. Ya, selanjutnya ini Rehan. Rehan mau tanya? Gimana Dok? Ya, Rehan tanya enggak? Oh iya, lupa. Aduh, saya lupa ya. Iya, saya lupa, saya harus ini. Ya, maaf Rehan. Jadi Rehan ini tanya, pertanyaannya adalah kalau misalkan dia mau kolaborasi dengan sutradara film, contohnya adalah Joko Anwar, itu boleh nggak? Boleh apapun, terserah sukaan Rehan. Mau kolaborasi dengan sutradara, mau bikin film pendek, monggo, silahkan. Enggak apa-apa. Asal Pak Joko Anwarnya mau loh ya. Nah, makanya itu kan izin dulu, perkenalan diri dulu, maksud dan tujuannya apa, dijelaskan ke Pak Joko Anwar ya. Itu ya, Rehan. Filmnya apa kalau boleh tahu, Rehan? Oh iya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya saran mungkin bisa mulai dari sutradara lokal dulu ya, yang di Surabaya gitu, biar lebih mudah menjangkaunya. Soalnya mungkin Pak Joko Anwarnya ini punya agenda lain yang nggak bisa diganggu itu 2 minggu ke depan. Jadi mungkin bisa mulai dari yang bisa dijangkau saja. Tapi kalau Rehan mau menjangkau Pak Joko Anwar di luar pelatihan ini, nggak apa-apa, itu bagus. Sudah pernah nyoba tapi diblokir katanya Dok. Ya, iya. Makanya itu tadi kan harus pentingnya perkenalan diri, maksud dan tujuan, supaya nanti yang mau diajak kolab nggak salah paham, ya. Kalau misalkan orangnya tidak berkenan, ya kita cari yang lain, gitu. Cari yang deket-deket dulu aja nggak apa-apa, cari yang sederhana dulu, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kalau mau ketemu, misalkan dari yang sudah ada sekarang kenalannya mau dikenalkan dengan yang lain juga boleh. Jadi misalkan Rehan tadi kan punya sering kolab dengan yang atas nama Panji ya. Lah Panji punya teman siapa kira-kira yang bisa dikenalkan, seperti itu contoh. Ya, itu kan orang yang baru. Jadi dan masih dalam jangkauan.
Terima kasih katanya Rehan. Oh ya, sama-sama. Oke, pertanyaan Kevin selanjutnya. ya? Kevin, silakan Kevin. Jadi gini dok, saya mau tanya, kalau kolaborasi itu harus ini apa menceritakan tentang era digital saat ini, harus nyambung dengan tema yang ada di sini. Enggak, itu hanya contoh tema saja. Oh. Ya. Misalkan nanti Kevin mau collab apa enggak? Collab tadi Kevin misalkan mau collab sama siapa ya? Mau collab sama Pak Guru, Bu Guru juga boleh. Mau collab sama mentor, mau collab sama orang baru juga boleh, ya. Jadi misalkan mau collab mau bantu bikinin Canva untuk bantu jualan online juga boleh. Seperti itu, ya. Oh. Ya. Jadi satu lagi dok, untuk video perkenalan diri itu dipisah ya dok sama? Iya, bisa. Jadi video perkenalan diri itu ya video perkenalan diri aja. Oh. Oke. Oke, sudah paham Kevin? Paham. Oke, nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut sama admin di WA ya. Ya. Oke, sip. Oke, teman-teman, hampir menuju jam 11. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Sudah jelas. Oke, sip. Mungkin dari pendamping, Mbak Binari ada pertanyaan? Atau dari ibu-ibu lainnya ada pertanyaan terkait tugasnya? Sudah cukup jelas, Mas. Terima kasih. Oke. Nanti filenya akan dibagikan ya, Mbak Binari dan ibu pendamping lainnya. Nanti bisa dibaca di sana. Kalau nanti kurang jelas bisa menjangkau wali murid itu event ya. Apa namanya WA-nya? Sama Mbak Farah biasanya. Iya, betul. Antara dua itu bisa menjangkau event atau Farah. Itu mungkin sebentar, ini ada pertanyaan. Oke. Saya ada pertanyaan. Enggak ada pertanyaan. Sudah kali ya. Mungkin Dr. Zevin sebelum diakhiri bisa memberikan satu kalimat atau dua kalimat untuk memberikan apa namanya menekankan kembali pentingnya kolaborasi dan melawan rasa takut kepada teman. Iya. Terima kasih ya adik-adik semua sudah mau ikut bersama di acara Latih Karsa ini. Jadi kesimpulannya adalah kolaborasi itu kita berusaha untuk membuat suatu atau menemukan kenalan baru yang memiliki jasa atau keterampilan yang kita tidak miliki ya secara harafiahnya. Nah, untuk membentuk suatu tujuan yang baru. Nah, kolaborasi ini bisa macam-macam seperti contoh yang saya jelaskan tadi. Dan tujuannya ini nanti penting sekali karena kita sebagai makhluk sosial kalau melakukan sesuatu tidak bisa sendiri. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun saya juga melakukan kolaborasi dan keterlibatan sebagai profesi saya ya. Nah, dan rasa takut ini bisa dicegah, diredam dengan cara berlatih. Seperti itu. Ya. Itu Mas Billy. Oke. Itu kalimat penutup dari Dr. Josephine. Jadi teman-teman, latihan itu penting ya. Kalau nanti teman-teman setelah ini mau latihan sendiri, bisa direkam, kirim ke admin atau kirim ke mentor untuk nunjukin bahwa saya latihan loh gitu. Itu bagus banget. Nanti
kita bisa nambah itu bisa nambah teman-teman pengetahuan teman-teman mengenai kolaborasi dan keterlibatan. Mungkin materinya itu dulu ya hari ini. Semuanya boleh membuka mikrofon dan mengucapkan terima kasih ke Dr. Josephine. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Kata Rehan, terima kasih Dr. Josephine. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat ya. Ini saya kembalikan lagi ke Ratna untuk bisa closing dan beberapa hal informasi lanjutan. Terima kasih Ratna. Sama-sama, mohon maaf ya, tadi ada sedikit gangguan teknis, saya jadi live di tengah. Ini berarti ditutup aja kan ya? sorry. Sorry, saya masih mute. Itu ada yang di akhir. Mungkin sebentar, testimoni peserta, Ratna? Oh ya, oke. Boleh. Sorry. Oke, terima kasih Dr. Josephine paparannya. Semoga materinya nanti akan berguna untuk teman-teman ya. Teman-teman jadi lebih pede, jadi lebih berani untuk bekerja sama dan kolaborasi. Gitu. Sebelum kita tutup mungkin ada testimoni ya dari teman-teman ya terkait pelatihan hari ini, Mas Billy, atau pelatihan yang udah kita lakuin selama ini deh. Hari ini aja ya. Hari ini aja Mbak Ratna, betul. Oke, hari ini. Satu dari peserta, satu dari pendamping mungkin ya. Satu dari peserta. Oke, saya tawarkan dulu ya. Siapa yang mau memberikan testimoni nih? Oh, nih ada yang raise hand nih, David. Oke, boleh. Gimana David hari ini pelatihannya? Untuk pelatihan hari ini, saya mendapat pengetahuan yang lebih dari pelatihan yang di luar sana. Alhamdulillah, senang ya berarti ya. Jadi ya, saya bisa belajar lebih banyak dari pelatihan ini. Alhamdulillah. Dr. Josephine menyampaikannya juga jelas ya? Jelas sekali. Jelas sekali. Terima kasih. Terima kasih, testimoni. Terima kasih. Sebentar ya, Rehan ya. Lanjut, satu pendamping. Terima kasih Kevin. Terima kasih Kevin. Terima kasih David. Terima kasih David. Lanjut ke pendamping. Sama-sama. Iya, ada mungkin ibu atau pendamping yang ingin bertestimoni langsung secara membuka mikrofon dengan mikrofon. Siapa ini? Mbak Binari. Silakan Mbak Binari. Binari ya, pendampingnya Dewa ya. Oke, mau nggak? Masih mute, Mbak? Sudah terdengar suara saya? Nah, ya udah sudah. Ya, terima kasih untuk Dr. Josephine. Materinya tadi sangat mudah dipahami ya bagi anak-anak. Contohnya juga konkret, penyampaiannya juga sabar sekali, pelan-pelan. Terima kasih juga untuk panitia. Di sini nggak hanya adik saya yang belajar, tapi sayanya juga belajar gitu. Terima kasih banyak panitia dan Dr. Josephine. Ya, sama-sama. Sama-sama, Mbak Binari. Sama-sama, Mbak Binari. Terima kasih ya sudah mendampingi Dewa juga. Sama-sama. Foto bersama ya, Mbak Ratna. Oh iya, boleh. Nanti yang ini siapa? Mas Billy? Saya. Oh ya, oke. Oke, kita foto bersama dulu ya. Dinyalain kameranya. Siapa ini yang belum nyalain kamera? Masih ada Dava sama Muklis sama Lesari yang belum menyalakan kamera. Ini Dewanya malah kelempar karena gangguan wifi. Oh, iya. Tinggal sisa saya saja. Nggak apa-apa ya Mas Mbak. Iya, nggak apa-apa. Ini makanya saya cari di mana Dewa. Oh, nggak ada.
Ferdinand, ini saya cuma melihat atap ini. Mana Ferdinand? Oh iya, Ferdinand boleh diarahkan ke bisa. Nah, ya. Sip. Agak mundur mungkin ininya HP-nya. Gini. Lagi mundur lagi. Layarnya diarahkan ke wajah, bisa? Nah, betul. Sip. Oke. Ya, saya nggak apa-apa, adiknya Mbak Lestari nggak apa-apa ikut biar rame. Oke, saya foto ya semuanya. Kalau yang nggak pakai masker bisa senyum. 1, 2, 3, senyum. Bentar, saya kirim bentar. Oke, satu lagi mungkin bisa bergaya. Boleh bergaya. Boleh gini, boleh gini, boleh gini. Boleh, terserah. Ayo bergaya. Ayo bergaya. Sasha, bergaya? Oke, sip. Farhan, sip. Oke, saya gini aja deh. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ratna boleh di close mungkin? Oke. Bentar ya. Ini saya sambil ngecas juga. Oke, jadi pelatihan hari ini selesai sampai di sini ya. Mungkin setelah ini akan ada link untuk teman-teman bisa jawab yang dikirim ke WA ya Mas Billy? Iya, betul. Nanti ada link lagi seperti di awal ya. Nanti diisi aja. Linknya di WA nanti nanti untuk minggu depan ya. Untuk pelatihan selanjutnya minggu depan tanggal 4. Oh iya, mau memberitahu sebentar Mbak Ratna, mohon maaf. Ya. Sabtu depan harusnya kan di UNESA ya. Kan kalau lihat teman-teman jadwal sebelumnya kan Sabtu depan tanggal 4 Desember pelatihannya di UNESA lagi. Tapi karena ada satu dan lain hal, pelatihan di UNESA-nya diundur tanggal 11. Jadi minggu depan masih online ya. Jadi ditukar ya jadwalnya? Ditukar jadwalnya, betul. Nanti diinformasikan. Jadi jangan sampai nanti teman-teman berangkat ke UNESA ya, minggu depan ya. Berangkat ke UNESA nanti bingung, nggak ada orang soalnya. Nggak ada orang nanti. Oke, Mbak Ratna boleh dilanjutkan. Tanggal 4 besok kita ketemu online lagi. Nanti diingatkan lagi sama teman-teman panitia ya. Terima kasih sudah hadir di pelatihan hari ini. Terima kasih Dr. Josephine untuk materinya. Terima kasih teman-teman panitia. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu pendamping dan peserta, harus tetap semangat ya. Kita tutup acara hari ini dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya tutup. Semoga terima kasih Kak. Ya. Dadah. Terima kasih panitia. Izin live. Sehat selalu. Selamat siang. Terima kasih Mbak Binari. Selamat siang.